Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara pagi ini mendiskusikan mengenai sebuah topik yang saya kira paling aktual, yaitu mudik dan corona. Hadir yang mewakili kepengurusan Stipan, ada dosen, karyawan, staf, dan mahasiswa. Mudah-mudahan pada pagi hari ini bisa menjadi pengisi waktu Anda semuanya di rumah. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Dan mari kita bersama-sama bersyukur pada kesempatan ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan tak kurang satu apapun. Hari ini kita berdiskusi dalam suasana bermasker ya, karena juga sedang menjaga protokol kesehatan. Saya kenalkan dan sekaligus langsung saja untuk menanyakan. Ya, kita awali juga dari Kaprodi dulu, Pak Catur. Ya, ini Pak Catur tuh Kaprodi asli Jogja. Ya. Kemudian di sebelahnya nanti ada Pak Yosef, Mas Yosef. Ini mahasiswa, mewakili mahasiswa dari Papua yang pakai seragam ini biru muda, dan Pak Sofyan. Ini paling senior di sini, ya, usia sudah kepala 7, ya. Dia wakil ketua, dan Devi dari Nias, ya. Baik Yusuf, Devi juga dari non Muslim yang ikut berbahagia bersama kita merayakan Idul Fitri ini, dan Pak Tata, ya, ini pegawai setia yang sudah lama di Stipan, aslinya Jasinga Bogor. Baik, saya tanya dulu kepada Pak Wakil Ketua. Ini saya sebagai Pak Sofyan lah, sebagai Pak Sofyan sebagai pribadi. Nah, apa kabar Pak? Apa kabarnya? Baik Pak. Sehat toh? Sehat walafiat, insya Allah selamat. Sekarang usia 76. 76. Apa kira-kira rahasianya bisa usia sudah segitu masih segar? Apa rahasianya itu dulu? Terima kasih. Yang pertama, saya selalu mensyukuri apa yang saya terima. Mensyukuri. Bersyukuri. Yang kedua, saya tentu menjaga ya kesehatan diri, ya sesuai dengan kemampuan, sebagaimana umur yang saya terima begitu. Bersyukur dan jaga diri, kesehatan, makanan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah tentunya karena punya keluarga, saya diurus sama istri yang sangat saya cintai. Wah, jadi peran istri sangat penting memperpanjang umur, kira-kira gitu. Jadi sangat dicintai. Kalau nggak dicintai ya sudah tidak sampai sekarang masih berada Pak ya. Kira mudah-mudahan ini menjadi menginspirasi semuanya keluarga Stipan untuk senantiasa saling mencintai dalam hubungan suami istri. Baik, sekarang masuk ke topik utama, mudik. Rencana mudik bagaimana Pak? Karena terkait ada larangan pemerintah, apakah masih mudik dipaksakan ke Ciamis atau stay at home dan acara aja di rumah? Silahkan. Baik Pak Tua, sebagai pribadi tentu saya tidak terlepas dari kondisi lingkungan, baik lingkungan internal rumah, lingkungan RT misalnya, dan lingkungan kerja. Untuk itu saya coba memikirkan bagaimana kebijakan pemerintah ini untuk bisa kita ikuti secara bersama keluarga. Ya, kalau kita merujuk ya ke konstitusi bahwa kebijakan larangan mudik lebaran sekarang ini adalah tepat, yaitu untuk melindungi segenap warganya, segenap rakyatnya. Nah, oleh karena itulah saya mengajak kepada keluarga dan disadari oleh keluarga bahwa memang kita harus mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu untuk tidak mudik pada saat ini. Bahkan satu keluarga yang ada di Depok dan di Jakarta ini kita laksanakan adalah silaturahmi virtual, pakai Zoom meeting, pakai Zoom meeting hari kedua. Itu karena kita juga tentu ya di lingkungan akan disorot sebagai pribadi, karena kedudukan kita ya di dalam kerja itu. Begitupun
tentu dengan teman-teman, Pak, ya baik di mahasiswa maupun alumni maupun calon mahasiswa Stipan, ya saya berharap juga mengikuti petunjuk-petunjuk dari pemerintah itu. Saya kira begitu, Pak. Jadi pribadi saya dengan keluarga tidak mudik, tetapi melaksanakan kegiatan di lingkungan, begitu. Atau mungkin karena nggak mudik, stay at home di rumah, apakah kemungkinan ada menu atau masakan yang khas yang sudah direncanakan dihidangkan oleh istri tercinta? Baik, saya kemarin ya nugaskan, driver saya, istri saya yang menugaskan, bukan saya, untuk membeli ketupat. Ketupat. Jadi ketupatnya bahannya saja, dan di rumah istri saya hari ini sedang masak ketupat. Wah, begitu. Luar biasa. Dan ya dengan apa namanya tuh? Lontong ya. Lontong ya, ketupat yang lontong, biasa plus bersama opor mungkin, opor ya. Bersama opor ayam, begitu Pak. Okay. Baik. Terima kasih. Bagaimana ini kan di Ciamis, Pak ya? Iya. Tapi saya lihat masih banyak orang yang memaksakan diri seolah-olah larangan lebaran mudik lebaran ini melanggar HAM gitu ya. Gimana pendapatnya? Saya berpendapat ya bahwa di dalam implementasi, setiap implementasi tentunya ada hal-hal yang bersifat tidak setuju rakyat itu, atau dikatakan ada hambatan dalam pelaksanaannya, ada tantangan, ada ancaman, bahkan gangguan mungkin, sehingga kita lihat pada saat kemarin itu ada yang menerobos, ada yang bertengkar dengan petugas, tapi saya yakin mereka pada saat berikutnya mereka adalah sadar bahwa memang kebijakan pemerintah ini adalah tepat untuk melindungi segenap warganya. Ya. Jadi saya tidak melanggar HAM lah. Iya, begitu. Baik, saya kira kita lihat itu pandangan ya seorang yang paling senior di Stipan ini, Pak Dr. Sofyan, sekaligus merangkap dosen. Dan sekarang kita dengar pandangan mahasiswa yang jauh sekali dari Merauke. Ya, beliau juga biasanya juga ya setiap lebaran walaupun tidak merayakan karena agamanya non muslim tetap pulang, tapi ya kali ini kemungkinan pulang atau enggak? Ini Yosep, ya silahkan. Hari ini merencana mau pulang atau tidak? Tidak, Pak. Apa rencananya? Silahkan langsung. Ya, rencananya paling seperti mengikuti kegiatan kampus. Agak keras dikit. Tugas, mengerjakan tugas atau mengisi waktu luang dengan mungkin bermain game atau nonton seperti itu, Pak. Baik. Oke, terus acaranya di rumah. Orang tua di mana? Agak keras. Orang tua di Merauke. Oke, paling pakai Zoom meeting atau gimana? Pakai komunikasi. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan kepada mereka yang merayakan? Ya, bagi keluarga, teman-teman, kerabat yang merayakan Idul Fitri, saya ucapkan ma'aidul faizin, mohon maaf lahir dan batin kami dan saya pribadi juga merasakan kebahagiaan serta semoga menjadi damai bagi kita. Oke, terima kasih Yosep. Dan selanjutnya kita dengarkan dulu pesan dan kenapa ini ada orang Jogja di sini. Ya, sebelah kiri saya itu namanya Pak Catur. Catur itu 4. Jadi gimana Pak Catur responnya? Apa rencana pulang kampung dengan cara siksak menghindari penjagaan polisi atau tetap di rumah? Silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi memang ada rencana saya untuk mudik, tapi berhubung dengan adanya larangan ini pasti kita juga akan mentaati, Pak. Jadi saya pribadi sudah 2 tahun tidak mudik dari tahun 2020 sampai 2021 ini. Jadi ini lebaran yang kedua Pak saya tidak mudik. Karena dengan kondisi corona ini benar-benar kita harus bisa menjaga diri, kita harus menjaga keluarga, karena takutnya kita datang ke sana sehat, takutnya pulang malah sakit. Nah, ini yang menjadi kesadaran saya pribadi bahwa kita tidak harus memaksakan diri untuk pulang. Walaupun kita lihat di jalan ramai sekali orang pada nerobos, kemudian ada yang memaksa bahwa ini sebagai warga untuk bisa mudik. Tapi kita juga melihat kondisinya. Karena kita yakin pemerintah tidak akan membuat aturan kalau memang tidak ada dasar yang kuat, istilahnya efeknya seperti apa itu yang kita pikirkan. Jadi untuk saya pribadi, saya kemarin udah sama keluarga, kita di rumah saja, nggak usah kemana-mana, dalam artian kalaupun ingin jalan-jalan ya sekitar wilayah aja. Jadi sekelilingnya ya, di Kerawang gitu ya. Kerawang.
Oke, kita lihat. Terima kasih. Jadi ini tidak pulang karena memang mematuhi protokol kesehatan. Apa ada di Prodi Ilmu Pemerintahan larangan untuk mudik kepada para mahasiswa, apa himbauannya? Jadi kalau himbauan kepada mahasiswa jelas kita tetap mengacu kepada aturan pemerintah, Pak. Jadi kita himbau untuk mahasiswa yang memang punya wilayah atau punya daerah untuk mudik, diharapkan untuk tahun ini tetap stay at home ya. Ya, stay at home. Stay at home. Jadi tetap menjaga kesehatan karena masih ada agenda ke depan yang bersifat pendidikan, karena kan juga libur kita nggak lama. Yeah. Takutnya nanti pas masuk malah terjadi sesuatu yang efeknya malah kemana-mana. Jadi kita mengimbau, kita mengharapkan kepada mahasiswa untuk lebaran tahun ini tetap stay at home. Stay at home semua mahasiswa Stipan dimanapun berada, karena cukup alasan yaitu kita ikut mencegah menyebarnya corona. Ya, saya kira gitu. Kalau yang dari dekat ini, Pak Tata, ini adalah pegawai administrasi Stipan. Rumahnya nggak jauh, apakah rencana akan pulang kampung atau tetap tinggal di Stipan ini? Gimana? Baik, terima kasih Pak Ketua. Yang saat ini Lebaran, kami sekeluarga untuk tidak pulang dulu, untuk informasi dari istri. Kita kumpul-kumpul bersama, silaturahmi dengan keluarga, karena Jakarta juga banyak keluarga yang dari kecil, kemudian kita calling aja. Dan juga sebetulnya istri saya asalnya dari Jawa Tengah, Purwokerto. Istrinya Purwokerto. Lalu Pak Tata? Bogor. Nggak pulang ke Bogor ini? Ya, pulang itu sementara kondisi keuangan juga kita ditunda dulu. Oh, kondisi keuangan. Jadi bukan kondisi corona. Iya. Kalau kira-kira dikasih duit pulang nggak kira-kira? Nunggu dulu. Terima kasih. Ini tuh perlu biaya ya. Lah ya, dikasih duit ini 1 juta. Ini pulang nggak kira-kira ke Jatinga atau ke? Ya, potongan dulu deh Pak. Oh, buat yang lain, bukan karena masalah uang. Walaupun ada buat yang lain, buat bayar-bayar lain. Kita sebenarnya banyak masalahnya. Pak Tata tahu nggak kenapa ada orang lain yang mau mudik? Tahu nggak alasannya apa? Ya, sebetulnya punya prinsip masing-masing ya. Sebetulnya pemerintah sudah benar untuk menjaga supaya kita tidak kena penyakit corona, karena itu memang kita tidak terlihat ya Pak, spontan kita langsung memang kena ya. Memang tidak kenapa ya, sangat sensitif. Betul, sangat sensitif. Apalagi tidak pakai masker. Ya. Spontan lah. Bisa-bisaan gitu ya. Itu yang dilarang sama pemerintah untuk menjaga jarak. Jadi namanya mengurangi penyebaran. Betul. Kalau pakai masker itu bukan untuk melindungi diri sendiri, tapi juga melindungi orang lain. Itu sebenarnya pesannya, ya. Iya. Baik, jadi tidak pulang. Kalau dikasih uang lebih baik untuk yang lain. Betul, Pak. Ya? Untuk beli baju baru, tidak gitu. Iya. Anaknya berapa? Anak saya 2, cucu saya ngurus cucu 3. 3. Jadi semua sudah nggak pulang ya? Semua di sini semua. Tapi sudah siap keluar lapor belum? Ke tempat. Kalau untuk saat ini memang sudah siap beli semua sebelum seminggu lah. Saya sudah beli karena menunggu kalau nanti kita beli besok itu harganya lebih mahal. Terus? Ya, makanya kemarin sudah beli saya duluan kalau daging. Apa? Lontong? Apa ketupat? Ini ketupat aja. Ketupat. Ayam opornya belum? Ayam opor buat juga, tapi nggak banyak. Sudah, nggak banyak. Ukuran gimana? Ya kalau kurang kita sama-sama menikmati aja Pak. Yang ada kita nikmati. Berapa ayam bisa beli? Ya kita 1 aja Pak. Harusnya anaknya berapa? 2. Anaknya 3. 3. Cucu 3. 6. Pak Tetan sama bapak 8, 9. Iya. 9. Ayam 1 kan? Ayam 1, kemudian kan kita ada daging juga 1 kilo ya, kita cukup-cupupin aja. Oh gitu. Ada lebaran 2 hari. Ya itu kalau nggak ada kita beli lagi besok lah. Tapi kalau ada uang mau dibeli ayam lagi nggak apa? Kalau ada ya kita beliin lagi. Ya, ya. Lagi kurang nih beli. Lagi. Aduh, terima kasih Pak.
Ya, dan biaya lagi juga kurang. Baik. Terima kasih Bapak. Selamat menikmati hari raya. Ya. Sekarang sangka dapat rezeki. Dapat ayam. Kasihan nanti hanya rebutan ya. Oke, Devi silakan. Ini mahasiswa S2. Kalau tadi Yusuf pemateri S1, ini mahasiswa S2 dari Stipan yang aslinya Nias. Silakan. Devi, ada rencana pulang kampung atau tetap di Jakarta? Silakan. Ya sebenarnya ada Pak, cuma karena adanya kebijakan dari pemerintah, sebagai masyarakat yang bijaksana mentaati kebijakan pemerintah. Gitu? Iya. Nah, jadi kalau ada duit pulang nggak berarti kasih tiket. Tetap stay di sini Pak. Stay di sini. Tapi tahu nggak kenapa kemudian pemerintah melarang orang mudik itu kenapa? Alasannya apa? Ya Pak, karena sekarang kan lagi adanya COVID-19, jadi untuk melindungi masyarakat, ya harus ada mentaati kebijakan pemerintah untuk dilarang mudik. Iya, kamu takut nggak dengan corona? Ya takut ya, itu pasti Pak. Ya, karena penyebarannya cepat sekali dan dah korban kita kemana. India sudah tidak terkendali, demikian juga Malaysia lockdown, Singapura lockdown, dan itu tetangga kita sebentar lagi. Mudah-mudahan ya tidak ke Indonesia karena kita ketat melaksanakan protokol kesehatan. Saya kira itu. Ada yang mau disampaikan kepada publik? Silahkan ucapan. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang merayakan Idul Fitri, saya mengucapkan selamat Hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya secara pribadi ikut merasakan kebahagiaan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Baik, terima kasih semuanya, pemirsa, para Stipaners dimanapun berada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan juga publik yang sempat bergabung mendengarkan kami. Jadi pada prinsipnya Stipan komitmen kepada seluruh jajarannya, dosen, mahasiswa, karyawan, untuk sama-sama kita patuhi kebijakan pemerintah untuk tidak mudik lebaran, karena membantu pemerintah di dalam rangka mengurangi, mengatasi COVID-19 yang penyebarannya sangat berbahaya. India sudah demikian, Malaysia bahkan lockdown, Singapura dan seterusnya. Kita tidak ingin seperti mereka, kita ingin corona segera berakhir, dan itu hanya mungkin apabila kita semua punya komitmen yang bersama untuk menjaga protokol kesehatan. Dan yang jelas, Stipan, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, sebagai sekolah kader NKRI tetap berada di belakang kebijakan pemerintah dan mendukung apapun yang diputuskan oleh pemerintah. Kita tidak mudik bukan berarti mengurangi kebahagiaan. Kita bisa makan lontong, opor, bahkan lontong opor yang kurang pun nanti malam masih bisa lagi beli satu lagi. Seperti tata silahkan ya. Devi ini dari Nias dan ikut merasakan kebahagiaan karena toleransi yang tinggi kepada saudara-saudari yang muslim yang merayakan Idul Fitri. Terima kasih karena kita negara berbhinneka tunggal ika, kita berdasarkan Pancasila, saling menghargai, apapun suku, agama, ras, tetap saling kita menghargai dan menghormati karena kita semua bersaudara. Yusuf juga dari Merauke pun ikut merasakan kebahagiaan itu. Sebagaimana kelak kita sebagai Muslim gitu juga ketika mereka merayakan hari besarnya masing-masing, kita juga akan menghormati dan merasa bahagia. Jadi itulah Indonesia, memang karakteristik khas khusus Indonesia, negara yang kita cintai bersama. Dan semoga kita semua sehat sebagaimana Pak Sofyan, 76 tahun sudah seperti 26 tahun. Luar biasa. Termasuk istri yang saling mencintai, mudah-mudahan kita semuanya nanti dapat pasangan, atau yang sudah punya pasangan, kita bisa saling mencintai, memupuk rasa cinta itu dan berbahagia selalu sampai akhir hayat. Sekian, terima kasih. Stipan Channel bicara pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu pasca Lebaran nanti. Tetap sehat, patuhi protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.